Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis taklim di Mushola Alif, Yayasan Alif ya. Semoga dengan keberadaan majelis taklim selama ini bisa membawa keberkahan kepada yayasan dan juga tentunya kepada kita yang hadir yang setiap kali memakmurkan ya Mushola Alif ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan juga kepada pengikutnya kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil qiyamah, amin. Untuk malam hari ini saya tidak melanjutkan yang kajian ringkasan kitab tauhid, tetapi lebih kepada persiapan menyambut bulan Ramadan ya. Karena sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Saya yakin di masing-masing masjid sudah ada persiapan, baik itu rapat takmir, kemudian memperbaiki apa yang sekiranya diperbaiki, kemudian program apa saja yang akan nantinya diadakan di masjid ya. Untuk itu malam hari ini kita merojaah bersama berkenaan dengan apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan. Yang sudah ya alhamdulillah, yang belum ya tinggal melengkapi, begitu ya istilahnya. Baik, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, yaitu at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu, yaitu meremehkan perintah manakala telah datang waktunya. Ini bisa terjadi hal semacam itu karena ketidaksiapan atau belum siap ketika diantaranya adalah Ramadan telah datang tapi kita tidak ada persiapan sama sekali. Nah, dan persiapan yang paling utama diantaranya adalah persiapan ilmu ya. Terkait dengan kita harus membaca-baca lagi apa itu berkenaan dengan puasa, keutamaannya, pembatalnya, sunah-sunah dan lain sebagainya. Baik. Untuk itu, di antara hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita mengingat-ingat adakah di antara kita atau mungkin keluarga kita, istri atau anak yang punya hutang puasa yang tahun kemarin. Nah, maka dengan adanya kajian semacam ini atau rapat, maka setidaknya ada yang mengingatkan sehingga yang belum mengqadha atau nyaur puasa yang dulu bisa disaur ya, bisa melakukan puasa. Walaupun paling mentok adalah bulan Sya'ban. Jadi sepanjang belum Ramadan maka di situ ada waktu. Hanya yang terbaik adalah sesegera mungkin ya, umpamanya Ramadan telah selesai, kemudian di bulan Syawal, maka di situ sebenarnya sebelum nyawal itu adalah bisa mengqadha atau nyaur hutang yang dulu sebelumnya ditinggalkan.
Tapi karena suatu hal sehingga tidak bisa, maka sesempatnya kapan yang sekiranya bisa mudah bagi yang bersangkutan. Nah, berkenaan dengan mengkodok ya puasa yang telah ditinggalkan, itu memang bisa jadi kenapa tidak berpuasa pada saat itu ya mungkin dalam perjalanan atau mungkin sakit atau mungkin sedang nifas haid dan lain sebagainya. Makanya dalam ayat dikatakan yang insya Allah kita hafal semua ya di awal ayatnya, namun setelahnya ada lafal wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar ya. Jadi barang siapa yang istilahnya sakit ya atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, artinya tidak puasa ya, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, seperti itu. Kapan itu? Ya pada hari-hari yang lain. Setelah Ramadan tentunya. Ya, setelah Ramadan tersebut, Ramadan di mana ia tidak berpuasa. Ya. Segera itu lebih utama di bulan Syawal ya. Tapi juga bisa kapan saja ya, sepanjang tidak terobos Ramadan berikutnya. Bagaimana kalau waduh ternyata kelupaan ya Pak, ini udah Ramadan lagi, ini gimana ya? Nah, maka dijelaskan dia tetap menjadi tanggungannya. Dia harus membayar fidyah kemudian puasa gitu. Enggak dirapel sama belinya. Keenakan gitu. Jadi bayar fidyah Pak. Gimana? Bayar fidyah. Iya. Sebagian ulama di situ dikatakan bayar fidyah, umpamanya 5 hari belum puasa nggih, maka ya 5 porsi dia akan diberikan kepada orang fakir miskin begitu, kemudian berpuasa 5 hari. Jadi contohnya seperti itu. Ya diiringi dengan istighfar karena itu juga termasuk berdosa juga kalau lalai dalam hal mengkhodok puasa. Baik. Kemudian yang kedua yakni persiapan ilmu. Persiapan ilmu di sini ya kita mengkaji lagi, membuka lagi ya tentang kaitannya dengan puasa. Dan di fikih-fikih itu biasanya ada bab-bab kitab Riyadhus Shalihin nanti ada bab puasanya. Bulughul Maram juga ada bab puasanya. Kemudian Al-Wajiz ada juga bab puasanya dan lain sebagainya. Monggo nanti dibuka-buka kembali di samping nanti sebagian kita kaji. Kemudian yaitu latihan berpuasa, yakni melaksanakan puasa sunnah. Itu dilakukan ya sebetulnya puasa sunnah itu kan pada tiap bulan ya, bagi yang senang berpuasa itu bisa Senin Kemis, bisa Ayyamul Bid ya, atau nanti di saat sebelum Ramadan dilakukan di bulan Sya'ban ya. Ini kan Rajab ya, nanti bulan Sya'ban itu bisa berpuasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dominan berpuasa di bulan Sya'ban itu. Jadi lebih banyak berpuasa daripada tidak. Artinya tidak satu bulan itu puasa tidak, tetapi lebih banyak berpuasa daripada tidak. Ada yang tidak berpuasa hari-hari tersebut. Nah, di situ boleh dilakukan, boleh dilakukan. Apalagi kalau punya utang ya, utang puasa ya harus diutamakan itu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa, berdoa kepada Allah, di mana sebagaimana para pendahulu kita ya, itu kalau kita baca riwayat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa. Kemudian Ramadan selesai juga berdoa lagi agar
amalannya yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ya, seperti dalam riwayat dikatakan kanu ya yad'unallaha syitata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Okay. Dahulu para pendahulu kita, para salafus saleh dahulu, mereka berdoa memohon kepada Allah ya 6 bulan ya 6 bulan agar mereka disampaikan umurnya kepada Ramadan. Ya. Jadi memohon ya kita kan tidak tahu umur kita ya, tetapi kita memohon kan boleh panjang umur, barokah, kan gitu ya. Karena banyak hal yang dulu bersama kita akhirnya meninggalkan kita ya, termasuk anak saya yang tidak ketemu Ramadan tahun ini seperti itu, dan banyak teman-teman saudara kita yang memang kehilangan sanak saudaranya. Kita berdoa memohon kepada Allah, karena memohon diberi umur yang panjang yang barokah itu kan bagus. Sebagaimana ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik ya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya apa? Mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya, itu. Kan kita ingin semua seperti itu nggih. Ya, Pak Sigitnya awet nom nggih. Oke loh. Oke. Yang menikah awet tua. Oke. Seperti itu. Jadi panjang umur, bagus amalnya. Nah, makanya Bapak saya salut kepada panjenengan semua. Nggih, ada kesibukan di antaranya adalah tholabul ilmi. Itu luar biasa. Nggih. Bisa di sini, kemudian di masjid setempat di mana Bapak tinggal di situ, kemudian barangkali juga bersama keluarga sesekali dikumpulkan, ada ceramahnya. Siapa ustadznya? Bapak. Luar biasa. Bagus, Pak. Nggih, itu kalau bisa ya diadakan semacam itu. Nah, kebalikannya orang yang buruk itu ya panjang umur tapi masya Allah malah ndadi nggih. Gaplek peringkilan itu ya, itu jangan sampai. Jadi mantola umuruhu wasa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Buat apa panjang umur tapi buruk amalnya? Ya, malah jadi gemerang ya, bumerang bagi yang bersangkutan. Baik. Kemudian mereka juga summa yad'una Allah sitata asyurin ay yataqabbalahu minhum. Jadi mereka ya para pendahulu kita itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan ya agar mereka diterima amalnya. Jadi yang tadi itu pengen disampaikan pada bulan Ramadan, namun setelah Ramadan selesai itu juga berdoa agar amal-amalnya itu diterima oleh Allah SWT. Dan begitulah sebetulnya perasaan seorang mukmin ya. Jadi ketika habis beribadah itu dia juga ada ada rasa al khauf wa roja itu. Al khauf yakni takut kalau amalnya itu tidak diterima, tidak berkenan di sisi Allah. Tetapi di sisi lain ada roja, pengharapan, berharap, memohon agar amal yang telah dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang ulama juga mengatakan, yakni Abu Bakar Al-Wara Al-Balqi ya, rahimahullah. Beliau mengatakan syahru Rajabin syahru lisyuru. Jadi yang namanya bulan Rajab, yang bulan ini itu adalah bulan untuk menabur benih. Itu, menabur benih. Ya. Kemudian wasya'banu ya, wasya'bana wasya'bana syahrus saqyi lizyuru. Ya. Sedangkan Sya'ban ya, itu adalah
bulan untuk mengairi benih tersebut. Nah, war Ramadhanu syahru hasadis syuru'. Adapun Ramadan itu adalah bulan untuk memanen benih yang telah ditanam sebelumnya. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin nanti akan panen di situ, nggih. Apalagi penuh persiapan yang matang gitu. Karena amal-amalnya kan berusaha ya dimaksimalkan. Baik. Kemudian apalagi yaitu memperbarui tobat. Ya, kalau tobat ini kan setiap saat berusaha kita. Makanya kita banyak istighfar karena masing-masing kita tentu ya punya dosa. Ya, yang lebih tahu tentu Allah SWT, kemudian diri kita masing-masing, dan kita tidak perlu mencari-cari apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi sebaiknya ya metani awake dewi-dewi gitu, sehingga ditobati, banyak istighfar seperti itu ya. Kullu bani Adam khata, ya, setiap bani Adam itu pasti punya dosa, pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu adalah bertobat ya. Seperti ya memperbanyak istighfar nggih. Jadi ada sebuah riwayat bahwasanya di antara orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang mendapati buku catatannya banyak istighfar di situ. Kemudian yaitu yang tidak kalah pentingnya ya bersyukur dan senang ketika Ramadan itu datang. Pertanyaannya, apakah ada yang ngresulo ketika Ramadan itu datang? Nah, tiba. Ya bagi orang yang awam bisa jadi dengan datangnya Ramadan itu nggak suka, ada. Ya, tidak semua orang itu senang. Ya, ngresulo, wah saya dagang begini nanti nggak laku gimana dan lain sebagainya. Tapi bagi orang beriman senang karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Oke, dalam sebuah riwayat itu disebutkan berkenaan dengan Ramadan ya adalah ja'akum syahrul Ramadan, syahrul Ramadana, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Nah, ini diyakini oleh setiap muslim seperti itu. Bukan malah waduh nanti gimana Ramadan ini, saya nggak bisa dagang dan lain sebagainya, itu jangan. Kemudian diantara yang lain yaitu menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan ini ya tentunya diusahakan ya Pak nggih. Jadi jangan sampai ketika Ramadan datang malah kemulan nyuwun ngapunten, kenapa meriang ya Pak. Walaupun kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata juga sakit gitu ya, itu udah qadarullah. Tapi kan ikhtiar kan harus. Nah, sekarang ini lagi musim DB ya Pak ya. Daerah saya kan ke sana itu banyak yang kena. Margo Agung, Susuan itu ya yang DB ya. Demam. Tapi kalau Ngodian jarang ya. Tapi mungkin banyak di PKU ya. Sini larinya ke sana. Tapi ada, 1-2 ada DB. Baik, kemudian di antara persiapan yang lain adalah bertekad bulat untuk mengisi Ramadan besok itu dengan amalan-amalan yang soleh. Baik. Kemudian Bapak rahimani wa rahmatullah, berkenaan dengan penentuan awal Ramadan. Nah, ini seperti yang kita lihat memang ada perbedaan pendapat nggih. Nah, di situ dijelaskan memang ada 2 cara ya Pak nggih. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu melihat hilal Ramadan. Kemudian yang kedua menggenapkan
bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dua cara ini yang digunakan kaum muslimin untuk menentukan awal Ramadan. Nah, dalil yang pertama berkenaan dengan melihat hilal, ya, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 185 nggih. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan, ya, di negeri tempat tinggalnya, ya, di bulan itu, yakni menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Adapun untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, itu ada beberapa hadis, ya, yang menjelaskan demikian. Di antaranya adalah asy-syahru tis'un wa isruna lailah fala tasumu hatta tarauhu fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata salasina. Apabila bulan telah masuk ke 29, ya, yakni ke 29 malam, ya, dari bulan Sya'ban begitu, ya, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan apabila mendung, ya, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, makanya kalau kita lihat ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab, ya. Enggak perlu diperdebatkan, ya, Pak. Nanti malah rame. Ya, monggo yang mau pakai ini monggo, seperti itu aja kalau kita nggih. Jadi memang seperti itu nggih yang kita saksikan di negeri kita. Harapannya ya pengennya bareng, ya. Jadi Ramadannya bareng, lebarannya bareng, gitu. Itu keinginan kita. Namun karena suatu hal terkadang selisih, nggih, yang di antara saudara kita umpamanya hari rayanya hari besok, ternyata yang satunya besoknya gitu, ya. Okay. Termasuk terkait dengan hari raya Idul Adha itu, nggih. Itu berkenaan dengan menyembelih gitu, ya. Aduh, masjid sebelah ternyata besok, kita kok hari ini. Kadang-kadang dalam rangka penyesuaian akhirnya udah disembelih besok aja, ya. Kadang-kadang itu banyak hal, banyak faktor nih. Kenapa harus bareng itu? Karena kita ingin guyub rukun sebenarnya. Ketika membagi daging itu bisa radin, bisa rata. Ada yang seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang ya sudah kita saling memaklumi, ya, saling menghargai dalam hal itu. Baik, kemudian terkait dengan hukum puasa, ya. Hukum puasa saya yakin Bapak-bapak sudah mengenalnya dan sudah tahu, yaitu wajib, ya. Shaumu Ramadhana ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidihi, ya. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan fardu dari fardu-fardunya. Dalilnya sangat jelas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Baik. Berkenaan dengan hadis, ya, terkait bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, ternyata puasa itu adalah termasuk tadi dikatakan rukun Islam berdasarkan sebuah hadis yang sering kita sampaikan dan kita mendengar dari ustadz-ustadz yang lain, ya, termasuk tertera di dalam kitab Arba'in, nggih. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Okay. Islam dibangun di atas 5 dasar, ya. Apa itu? Syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat,
haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Dan para ulama telah sepakat ya akan wajibnya puasa Ramadan tersebut. Ya, istilahnya apa? Yakni alati ulimat minad dini bid-darurah, ya, yakni sesuatu yang harus diketahui dengan suatu kelaziman, ya, sebagai apa? Bagian dari Islam. Ya. Bahkan dikatakan wa ana mungkirahu, ya, bahwasanya orang yang mengingkari akan wajibnya puasa Ramadan di sini dikatakan kafirun murtadun anil Islam. Ya, ia bisa kufur, bisa dibilang murtad dari Islam kalau sampai betul-betul mengingkari ya akan wajibnya puasa Ramadan. Sudah diberitahu ya, tentang dalilnya begini, hadisnya begini, tapi tetap mengingkari, nah ini ya, maka bisa dianggap kufur orang seperti itu ya. Termasuk orang yang mengingkari wajibnya sholat ya. Mengingkari wajibnya sholat itu bisa kufur ya. Bedanya kalau kenapa tidak sholat itu karena malas, tapi hati masih meyakini akan wajibnya, maka dia belum dianggap kufur ya, hanya pelaku dosa besar. Baik, kemudian terkait dengan takrif puasa, jadi pengertian dari puasa. Secara bahasa apa puasa itu? Wah, saya ingat sekali ya. Jadi al-imsak ya Bapak Ibu. Jadi puasa itu secara bahasa imsak. Imsak itu menahan. Ada lafal saumu, ada lafal asyamu. Maknanya sama. Ya, secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri, ya, menahan diri. Sedangkan berkenaan dengan istilah syar'i, maka di situ dikatakan ya al-imsaku minal anil muftirat ma'an niyati min tulil fajri ila ghurubis syamsi. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan disertai niat ya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, asyamu huwa at-ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muftirat min tulil fajri ila ghurubis syamsi. Ya. Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Ini berkenaan dengan diantara takrif ya secara istilah ya berkenaan dengan puasa. Baik. Adapun keutamaannya banyak sekali, keutamaannya banyak sekali. Yaitu yang pertama ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata ya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala ya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Baik, hadis ini kira-kira apa yang bisa kita ambil faidahnya? Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Kita bisa mengambil 5 faidah dari hadis ini. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah di antara keutamaan ya amal soleh adalah meningkatkan derajat pelakunya di sisi Allah dan menghapus dosa-dosanya. Ini di antara keutamaan amal soleh. Sedangkan puasa juga bagian dari amal soleh. Ya.
itu akan meninggikan derajat dan juga menghapus dosa-dosa. Faedah yang kedua di antara keutamaan puasa Ramadan ya, adalah menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, walaupun para ulama ada yang menjelaskan itu adalah dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar itu harus ditobati. Dosa yang dihapus dengan puasa Ramadan adalah dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar dihapus dengan cara bertobat. Ya. Yang tadinya berbuat syirik ya jangan berbuat syirik lagi. Yang tadinya suka dengan dunia perdukunan ya tinggalkan. Itu bentuk tobatnya kan ditinggalkan. Bukan malah belajar ya Pak. Belajar ya. Ya, belajar nyantet orang gitu ya. Naudzubillah jangan. Itu. Kemudian di sini dikatakan di antara metode dakwah adalah targhib wa tarhib. Apa itu? Targhib wa tarhib. Ya. Jadi ada istilah motivasi supaya beramal, tapi juga ada istilah ditakut-takuti. Kalau enggak melakukan kamu akan begini-begini. Itu namanya targhib wa tarhib. Nah, gitu ya. Jadi dijelaskan yang namanya at-targhib itu adalah menjadikan orang berkeinginan dan bersemangat melakukan kebaikan dengan menjelaskan keutamaan suatu perbuatan. Nah, dari mana kita mengambil di sini? Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan apa namanya? Targhib ya. Targhib. Ya. Adapun tarhib yakni menjadikan orang takut melakukan keburukan dengan menjelaskan bahaya hukuman suatu perbuatan. Tentunya di hadis yang lain ya. Jadi ada hadis-hadis semacam ini. Tapi ada hadis-hadis kalau orang itu nggak berpuasa begini resikonya. Nah, itu Islam itu seperti itu. Namun bagi orang-orang tertentu, orang yang memang betul-betul kufur kepada Allah, nggak bergeming Pak dengan ancaman seperti itu. Diiming-imingi surga ya nggak percaya, ditakut-takuti neraka ya nggak bergeming. Itu bagi orang yang kufur seperti itu. Ya. Kalau kita insya Allah tidak demikian ya. Jadi kita berusaha ketika diingatkan tentang neraka kita tidak cengengesan ya kan. Nah, tapi kita takut ya gitu. Tapi kalau dijelaskan tentang surga kita tuh sangat berhasrat sekali untuk bisa menjadi ahlinya gitu. Orang beriman begitu. Kemudian di antara faedah yang lain adalah asyamu min afdhalil ibadat ya. Jadi puasa ternyata ya ibadah yang paling utama di antara ibadah yang paling utama. Kenapa dikatakan demikian? Tajtami'u fihi anwa'u as-sabri as-salasa. Karena mengandung di dalamnya yakni puasa tersebut 3 macam kesabaran. Apa itu? 3 macam kesabaran dalam puasa itu. Sabar dalam hal mentaati Allah. Ini perintah atau puasa itu nggih. As-sabru ala taatillah. Datang perintahnya apa? Puasa, kita bersabar untuk menjalani. Ya. Kemudian yang kedua, sabar ya meninggalkan maksiat. Ya. Orang yang berpuasa tentu akan berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Ya. Walaupun dong-dong kejeglong nggih. Kejeglong ini pripun nggih? Pas puasa diajak ngomongi orang itu kadang-kadang enggak terasa gitu. Nah, tapi kalau untuk kebaikan ya kebaikan dalam artian napa kok Pak Guntur enggak
taklim ya umpamanya ya. Tapi kan untuk kebaikannya. Cuma nanti tak teleponnya Pak. Jadi diberitahu kalau 2 kali atau 3 kali nggak datang pengajian, maka dibicarakan di situ. Tapi dalam rangka nanti tak teleponnya Pak. Mudah-mudahan besok bisa hadir. Nah, tapi terkadang seolah-olah ngerasani gitu, seolah-olah ngerasani. Niki nampung contoh nggih Pak. Nampung contoh nih. Contohnya seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, sabar menerima ketentuan ya yang dirasa sulit ya atau berat ya. Yang namanya puasa kalau tidak terbiasa ya memang badan itu kadang-kadang meriang gitu, ya. Makanya ada semacam pemanasan latihan di bulan Syaban, kadang-kadang kita bisa berpuasa. Namun berpuasa sunnah dengan berpuasa wajib itu memang ada sedikit ada perbedaan gitu. Dalam artian seolah-olah itu berat puasa sunnahnya karena masing-masing banyak yang tidak berpuasa, sedangkan Ramadan itu serentak gitu. Berpuasa dengan bareng-bareng itu tentunya lebih lebih semangat gitu. Jadi umpamanya istilahnya bareng-bareng gitu, istilahnya bareng-bareng. Beda kalau istilahnya ya satunya puasa, satunya tidak, yang satu bisa jajan kita tidak, itu kan kadang membuat kita berat. Begitu. Baik, kemudian di antara faedah yang lain yaitu sebagaimana ada sebuah hadis ya, di hadis qudsi ya, kullu amali ibni adam lahu ila asyam. Ya. Mungkin satu lagi ini ya Pak ya. Udah malam Pak ternyata Pak. Cepet malam ini. Oke. Habis sholat isya tahu-tahu udah jam 8 tadi. Jadi setiap amalan Ibnu Adam yakni anak Adam, manusia maksud kita semuanya, itu baginya kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ya dari Abu Hurairah ya. Kullu amali bani adama yudha'af. Ya. Setiap amalan anak Adam ya atau seluruh amalan anak Adam itu yudha'af ya, dilipatkan ya. Al hasanatu asru amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi semua amal ya anak Adam itu dilipatkan ya. Apanya? Pahalanya, yaitu satu kebaikan pahalanya dikalikan ya pahalanya 10 kalinya sampai 700 kali begitu nggih. Jadi dilipatkan di situ nggih. Jadi pahalanya itu 10 kalinya sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman kecuali puasa. Ya, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya karena sebab aku, karena puasa tadi ya. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Nah, ini berkenaan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia Allah, pemberian Allah itu sangat besar. Satu kebaikan manusia itu dilipat gandakan balasannya dengan 10 kalinya sampai 700 kali. Nah, di sini dikatakan illa apa? As-sauma tadi, kecuali puasa. Berarti puasa di sini ya tak terhingga. Tidak ada yang tahu berapa balasannya. Sepanjang yang kita lakukan di saat berpuasa itu ya sesuai dengan SOP dari Rasul nggih. Jadi tidak boleh berkata-kata yang kotor gitu.
ketika berpuasa ya betul-betul berusaha apa yang sekiranya harus dijalankan terkait dengan adab-adab puasa dan lain sebagainya. Beda kalau puasanya itu puasa tapi tidak sholat, ya itu beda, nggak termasuk di sini. Wonten boten Pak, siam tapi nggak sholat loh. Oh iman-iman banget gitu. Pun kesel, pun ngeleh, kok nggak sholat. Nah untuk bilah ya jangan sampai. Ya. Keistimewaan ibadah puasa, sebab pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali, bahkan pahalanya tanpa batas sesuai dengan hikmah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha nanti di saat kita berpuasa dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, mari kita selalu berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian Pak Nyuwun ngapunten yang bisa dikaji malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.